Anies lebih banyak yang percaya ijazah Pak Jokowi palsu dibanding pemilih Ganjar, apalagi pemilih Prabowo. Ini bukan hasil polling-pollingan kayak pollingnya Refli Harun itu ya. Ini hasil penelitian berdasarkan metodologi yang diakui secara saintifik. Ini hasil survei Indikator Politik Indonesia yang dirilis pada 27 Mei lalu. Menurut survei itu, 75,9% warga mengaku tahu kasus ijazah Pak Jokowi yang diduga palsu. Hanya 24,1% yang mengaku tidak tahu. Nah, dari 75,9% warga yang tahu di breakdown menurut basis pemilih dalam Pilpres 2024. Hasilnya pemilih Anies yang percaya ijazah Pak Jokowi diduga palsu sebesar 40,2%. Yang tidak percaya 50,9%. Pemilih Prabowo yang percaya ijazah Pak Jokowi diduga palsu cuma 15,2%. Yang tidak percaya 71,7%. Pemilih Ganjar yang percaya ijazah Pak Jokowi diduga palsu cuma 20,6%. Yang tidak percaya 61,9%. Artinya lebih banyak pemilih Anies yang percaya ijazah Pak Jokowi palsu dibanding pemilih Ganjar, apalagi pemilih Prabowo. Pertanyaannya, kenapa kebanyakan pemilih Anies bersikap seperti itu? Pemilih Anies adalah orang-orang yang selama ini anti dan membenci Pak Jokowi. Sikap anti dan kebencian mereka tumbuh seiring kemunculan Pak Jokowi dalam panggung politik nasional kita. Dimulai saat Pak Jokowi diboyong ke Jakarta dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta pada 2012 dan berhasil menduduki posisi DKI 1. Sikap itu semakin menguat ketika Pak Jokowi diusung menjadi calon presiden pada Pilpres 2014. Mereka inilah yang percaya hoax-hoax yang menyerang Pak Jokowi selama masa kampanye Pilpres. Mulai dari hoax Pak Jokowi itu beragama Kristen, keturunan Cina, keturunan PKI, bahkan anggota PKI. Mereka percaya sekali Pak Jokowi itu proksi asing dan aseng untuk menghancurkan Indonesia dan umat Islam dari dalam. Orang-orang yang tidak berpikir jernih dan gampang termakan hoax itu mendukung satu-satunya kompetitor Pak Jokowi dalam Pilpres 2024 dan 2019 yaitu Pak Prabowo. Mereka mendukung Pak Prabowo bukan karena mereka loyalis Pak Prabowo. Mereka mendukung Pak Prabowo karena mereka percaya Pak Prabowo bisa dititipkan aspirasi politik mereka untuk menghabisi Pak Jokowi. Tapi begitu Pak Prabowo dianggap tidak bisa lagi menjadi saluran aspirasi politik mereka langsung kabur dari barisan pendukung Pak Prabowo. Itu terlihat dari sikap mereka setelah Pak Prabowo merapat dalam pemerintahan Pak Jokowi pasca Pilpres 2019. Belakangan, orang-orang ini bergabung dalam barisan pendukung Anies. Mereka percaya Anies adalah tokoh politik yang menjadi antitesis Pak Jokowi selanjutnya. Mereka pun getol mengkampanyekan Anies selama Pilpres 2024. Sikap anti dan kebencian mereka pada Pak Jokowi tidak berakhir hanya karena Anies kalah di Pilpres. Sikap anti dan kebencian mereka menemukan wadah barunya dalam kasus ijazah Pak Jokowi. Fauzia, Tia Suma, dan Refli Harun yang bekas pendukung Anies di Pilpres 2024 gencar mengamplifikasi isu ijazah Pak Jokowi palsu. Masalahnya, sikap anti dan kebencian mereka kepada Pak Jokowi itu membuat mereka menutup telinga dari kebenaran. Mereka tidak mau mendengar penjelasan UGM soal ijazah Pak Jokowi. Mereka mengabaikan begitu aja kerja verifikasi ijazah Pak Jokowi yang dilakukan penyelenggara pemilu untuk keperluan pencalonan. Sejak sebagai calon wali kota Solo, Gubernur DKI Jakarta, sampai Presiden Indonesia, mereka juga tidak percaya hasil uji laboratorium forensik ijazah Pak Jokowi yang dilakukan Bareskrim Polri. Mereka menolak percaya karena kebenaran-kebenaran itu bisa meruntuhkan dunia yang mereka bangun selama ini. Nampaknya orang-orang yang tidak berpikir jernih dan gampang termakan hoax ini akan selalu kita temui dalam percakapan di ruang publik. Ya, apa boleh buat? Yuk terus jadi warga yang waras dan kritis. Mayoritas publik nggak percaya soal kasus ijazah Pak Jokowi yang palsu. Ini bukan hasil polling-pollingan ya. Ini hasil survei yang dilakuin lembaga survei kredibel Indikator Politik Indonesia. Direktur Eksekutif Indikator, Burhanuddin Muhtadi bilang, kasus ini menarik perhatian publik secara luas. Terbukti ada 75,9% responden yang mengaku tahu kasus ini. Hanya 24,1% yang mengaku nggak tahu. Jarang ada kasus hukum yang menarik perhatian sebesar ini, kata Burhan. Dari yang tahu, 69,7% responden nggak percaya kasus ini. Yang percaya cuma 18,7%. Indikator juga bertanya responden yang nggak tahu kasus ini. Hasilnya konsisten sama hasil responden yang tahu kasus ini. Sebesar 66,9% nggak percaya kasus ini, sementara yang percaya cuma 19,1%.
Jadi yang tidak percaya Pak Jokowi memalsukan ijazah itu 66,9% dari semua responden, kata Burhanuddin. Itu artinya mayoritas publik tetap percaya sama Pak Jokowi. Lagi pula, come on, isu ijazah Pak Jokowi kan isu usang yang udah lama terbantahkan. Pihak UGM, tempat Pak Jokowi kuliah, udah berkali-kali bilang ijazah Pak Jokowi itu asli. Terakhir kali pernyataan resmi dikeluarin pada Maret 2025 sama Rektor UGM Ova Emilia. Kata Bu Rektor, Pak Jokowi benar mahasiswa Fakultas Kehutanan angkatan 1980, lulus 1985 lengkap sama data akademiknya. Ijazah Pak Jokowi udah berkali-kali lolos verifikasi dokumen penyelenggara pemilu. Mulai dari ketika Pak Jokowi nyalon sebagai wali kota Surakarta pada tahun 2005 dan 2010, Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2012, Presiden Indonesia pada tahun 2014 dan 2019. Bareskrim Polri juga udah bilang dengan tegas ijazah S1 Pak Jokowi di Fakultas Kehutanan dari UGM itu asli dan sah. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Brigjen Juhandani Raharjo Puro, ijazah S1 Pak Jokowi nomor 1120 udah diuji secara forensik. Hasilnya identik banget sama dokumen pembanding dari angkatan seangkatannya. Bahkan skripsinya juga dicek dan terbukti ditik pakai mesin ketik tahun 1985. Karena nggak ada unsur pidana, penyelidikan dihentikan dan ijazah aslinya dikembalikan ke Pak Jokowi. Jadi fix nggak masuk akal lah ijazah Pak Jokowi itu palsu. Tapi para pembenci Pak Jokowi terus menyebarkan kebohongan itu terus-menerus. Bahkan orang seperti Refli Harun sampai bikin polling-pollingan. Ada 3 pertanyaan yang diajukan ke netizen. Pertanyaan pertama, apakah Anda percaya dengan keterangan polisi bahwa ijazah Jokowi asli? Kedua, apakah Anda percaya keterangan UGM tentang keaslian ijazah Jokowi? Ketiga, mana yang Anda lebih percaya dalam soal ijazah Jokowi? Bareskrim Polri atau Roy Suryo DKK? Hasil semua pertanyaan itu tentu bisa ditebak. Mayoritas nggak percaya keterangan polisi bahwa ijazah Pak Jokowi asli. Mayoritas juga nggak percaya keterangan UGM tentang keaslian ijazah Jokowi. Dan mayoritas lebih percaya Roy Suryo DKK dalam soal ijazah Jokowi. Tapi polling-pollingan Refli Harun itu jangan dipercaya penuh ya. Namanya juga polling-pollingan, beda sama survei yang dilakukan Indikator Politik Indonesia. Indikator itu lembaga survei terkemuka dan kredibel. Selain itu, sampling survei indikator sudah dipercaya secara saintifik dan mencerminkan keseluruhan populasi di Indonesia. Stop pembodohan publik. Ya, alhamdulillah hari ini kan berjalan persidangan lancar ya. Tadi kami membacakan gugatan dan beberapa poinnya kan kami sebenarnya kan meminta untuk persidangan ini dilakukan secara offline. Karena persidangan online itu kan sebenarnya waktu COVID kemarin ya, tapi sekarang kan sudah bukan COVID. Makanya dasar kami adalah karena persidangan ini menyedot perhatian masyarakat, viral dan lain sebagainya, makanya kami tadi mengajukan untuk dilakukan sidang offline gitu. Tetapi kok sayangnya dari majelis kan tidak mengabulkan ya gitu. Jadi bagi kami itu kan ada satu catatan ya, dan nantinya kami kita sudah berkirim surat. Jadi kami kemarin kan bilang bahwa kita akan melibatkan pihak ketiga, tetapi tadi juga ada intervensi. Maksud kami bukan itu, tetapi pihak ketiga yang ini adalah kami sudah bersurat kepada Komisi Yudisial untuk memantau jalannya persidangan ini. Karena kami tadi beberapa pernyataan dari majelis dan para tergugat sepertinya ada kesamaan, maka dari itu kami ada kekhawatiran bahwa persidangan ini nantinya akan ada intervensi dari pihak-pihak luar. Kira-kira begitu. Kalau dari gugatan intervensi ya sesuai dengan hukum acara. Tadi kan untuk para penggugat interveniennya kan sudah memasukkan permohonan, tetapi sayangnya kami kan belum diberikan permohonan. Jadi kami anggap beliau-beliau ini kan sebagai intervenien kurang siap lah dalam mengajukan intervensi tersebut. Nah, ya kalau menurut kami itu kan juga belum tentu nanti akan dikabulkan oleh majelis hakim ya. Jadi penggugat intervensi kan harus jelas dia berkedudukan sebagai apa, mendukung apa, dan apa dasar hukumnya, terus dia berlaku seperti apa dan lain sebagainya, itu kan harus jelas. Tapi kalau kita melihat kan
ya kami tadi belum melihat secara utuh, jadi kami belum bisa menganalisa dan lain sebagainya.